بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi huwa ar-Rahman 'allama al-Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. صدق الله العظيم. Para bapa dan ibu, segenap jamaah Masjid As-Sakinah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam anugerah dan kenikmatan dalam kehidupan kita di dunia. Terlebih Allah memberikan tuntunan kepada kita berupa kitab suci Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang selalu kita setia di dalam bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, kita lanjutkan kembali kajian kita tafsir Al-Qur'an Karim. Sekarang kita pada ayat 111 dari suratul Baqarah. Di dalam ayat ini Allah mengatakan وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى. Dan mereka, orang-orang Yahudi ataupun Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Allah melanjutkan ayatnya, tilka amaniyuhum. Demikian itu hanyalah angan-angan mereka, yaitu angan-angan kosong belaka.
Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkanlah, katakanlah bukti, untuk bukti. Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang terperdayanya orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan mengklaim dirinya masing-masing bahwa tidak akan bisa masuk surga kecuali orang Yahudi, demikian juga tidak akan bisa masuk surga kecuali orang-orang Nasrani. Allah kemudian mendustakan perkataan mereka, walaupun mereka menyebutkan di dalam diri mereka bahwa mereka itu adalah orang-orang kecintaan Allah. Ya, seperti disebutkan dalam Al-Maidah ayat 18 itu, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa hibba'uh. Orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah abna'ullah, anak-anak Tuhan, wa hibba'uh, dan orang-orang kecintaannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad SAW menyampaikan, Qul, katakanlah pada mereka, wahai Muhammad SAW, falima yu'adzibukum bidunubikum. Katakanlah, maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu. Dan maksudnya dalam ayat ini, kamu bukan anak-anak Tuhan dan juga bukan kekasih-kekasih Tuhan. Saudara sekalian, ini salah satu contoh ya, masing-masing umat pasti mengklaim dirinya adalah paling benar. Dan dirinya pasti dijamin surga. Jadi kalau ada sekelompok siapa saja yang Allah memberikan contoh sebelum Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, yaitu mengklaim dirinya dijamin surga dan yang lain itu masuk neraka. Ini seperti orang Yahudi yang mengatakan, wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Mereka berkata, kami sekali-kali tidak disentuh api neraka kecuali hanya ayyam ma'dudah, hanya beberapa hari saja, seperti yang pernah kita bahas di Al-Baqarah ayat 80. Kata orang-orang Yahudi, walaupun kami ini salah, berbuat dosa dan dimasukkan ke dalam neraka, itu cuma beberapa hari saja, paling sepanjang kami orang-orang Yahudi itu pernah menyembah Ijil selama 40 hari ketika tinggal Musa alaihissalam ke Tur Sinai. Ya, anggapan mereka. Nah, sebisanya kita ini jangan mampir di neraka, apalagi masuk neraka ya, secara abadi. Ini sebab satu hari itu sama dengan 1000 tahun di sana. Jangan meremehkan. Jadi orang Yahudi katanya kami masuk neraka hanya beberapa hari dan kami nanti akan digantikan oleh umat Muhammad SAW. Itu klaim mereka di zaman Rasulullah. Lalu diturunkan ayat ini ya. Jadi apa betul mereka ini orang-orang yang bisa masuk surga? Tunggu dulu ya. Orang-orang yang bisa masuk surga, kalau dia menutup atau akhir hidupnya dia bertauhid, mengatakan la ilaha illallah, seperti yang diajarkan para nabi sebelumnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Yang Rasul pertama adalah Nuh alaihissalam.
Dia mengajarkan la ilaha illallah Nuh Rasulullah. Sampai kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, la ilaha illallah Ibrahim Rasulullah. Sampai kepada Nabi Musa alaihissalam, la ilaha illallah Musa Rasulullah. Lalu teruskan oleh Nabi Isa, la ilaha illallah Isa Rasulullah. Lalu Nabi penutup akhir zaman Rasulullah Muhammad SAW juga demikian mengajarkan iman dan tauhid yang sama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau itu sama seperti diajarkan para nabi sampai nabi penutup, insya Allah dijamin masuk surga. Seperti klaim orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani. Dan mengapa di dalam Quran dan sunnah Nabi SAW orang-orang Yahudi bukan termasuk yaitu ahlul jannah, hanya klaim saja, atau mereka itu kata Allah tilka amaniyuhum, hanya angan-angan kosong saja. Sebab orang Yahudi oleh Allah dinyatakan sebagai kufur atau syirik karena menganggap seorang nabi bernama Uzair itu adalah anak Tuhan. Ya, itu diantara kesyirikan dan menunjukkan mereka tidak tauhid. Di dalam surah At-Taubah ayat 30. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu adalah anak Tuhan. Jadi di sini kalau sudah memiliki keyakinan bahwa Allah itu memiliki anak, entah anak apa saja, anak Tuhan secara biologis, anak emas Tuhan, anak tiri atau anak sulung, atau anak dalam pengertian itu hanya dimuliakan, disandarkan pada Allah, tidak diperkenankan, termasuk syirik menyebut Allah itu punya anak. Ya, ini kesyirikan orang-orang Yahudi dan mereka itu menyembah Yahweh. Sekarang itu Yahweh, ya. Wallahu alam seperti apa Yahweh itu kesyirikan orang Yahudi. Jadi tidak bisa mengklaim dirinya itu masuk surga dan sebagai kelompok yang benar. Jadi sejak zaman dahulu kala ini Yahudi ini tidak pernah Allah menyatakan bahwa ini sebagai agama yang benar. Dan kita harus meyakini bahwa semua agama itu tidaklah benar kecuali Islam. Mengapa demikian? Karena sejak para nabi dahulu, Rasul pertama mulai Nuh sampai kepada Nabi Muhammad SAW itu beragama Islam. Hanya syariatnya yang berbeda-beda sesuai dengan perkembangan masyarakat pada waktu itu. Ya, jadi agamanya sama seperti dituturkan oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi, Inna nahnu ma'asyiral anbiya ikhwatun allatun. Kami dengan para nabi dan rasul itu adalah bersaudara. Hanya wa ummuhum syatta, ibunya berbeda-beda. Wa dinuhum wahid, agamanya satu. Berarti tidak ada agama yang benar kecuali Islam. Kata Nabi, wa dinuhum wahid, agamanya satu. Jadi sebetulnya pengikut Musa alaihissalam yang setelah ditinggalkan Musa itu lalu mengklaim dirinya agama Yahudi, Allah tidak pernah menurunkan agama Yahudi. Ya. Yahudi itu hanya disandarkan atau dinisbatkan kepada anak yang tertua dari Yakub alaihissalam, yaitu suku Yahuda.
Sehingga agamanya Musa ini kemudian yang agama Islam disandarkan kepada yaitu anak dari Nabi Yakub namanya Yahuda. Muncullah agama Yahudi. Musa itu tidak kenal agama Yahudi, ya. Jadi pelajaran yang menyesatkan sejak kita sekolah dasar itu, Musa beragama Yahudi, Isa beragama Nasrani, Nabi Muhammad dan pengikutnya beragama Islam. Itu kekeliruan, kesesatannya itu. Jadi Allah tidak pernah menurunkan agama Yahudi. Jadi besok-besok kalau Musa itu misalnya dihadirkan pada hari kiamat, Musa tidak pernah mengakui menyebarkan agama Yahudi. Dan istilah Yahudi Nabi Musa tidak kenal. Itu hanya tahrif, perubahan dari umat Yahudi, ya, umatnya Nabi Musa yang kemudian merusak agama Islam yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, kemudian diganti dengan nama agama Yahudi. Apalagi kitabnya sekarang, kalau kita lihat kitab Taurat yang dibawa oleh Musa alaihissalam dan yang beredar sekarang itu menjadi perjanjian lama, ya, the Old Testament, perjanjian lama, itu yang dipegang orang-orang Nasrani sekarang, Bible, kitab suci atau Holy Bible itu, di Tauratnya yang separuh ini, separuh Taurat perjanjian lama, perjanjian baru. Itu kalau dicek dengan pegangan orang Yahudi sekarang di Yerusalem, tidak sama. Mereka merombak lagi menjadi Talmud. Ya, istilahnya Talmud. Bukan diuntal dimut. Ya. Namanya Talmud, itu aja. Ini saudara sekalian, Musa tidak kenal Yahudi. Ya. Hanya Allah mengabarkan bahwa sesudah Musa, yang namanya orang Yahudi itu asalnya suku Yahudi. Yang ada 12 itu, suku pertama anak dari Yakub, Yahuda, jadi agamanya disandarkan dengan nama tersebut Yahuda. Kalau Islam tidak. Islam tidak disandarkan kepada Nabi Muhammad, ya. Allah yang menamai sendiri. Sejak dahulu, ya, agama Islam. Jadi Allah yang menamai sendiri, tidak disandarkan kepada nama Muhammad SAW atau Muhammadism, ya. Muhammadiyah itu kan ada ya nisbah namanya. Muhammadiyah itu ada ya nisbah. Kalau tunggal itu Muhammadi gitu ya. Nah, tidak pernah disandarkan kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau Muhammadiyah itu golongan Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan memang betul-betul golongan Nabi Muhammad, tidak menambah dan tidak mengurangi ajarannya, ya. Jadi sekali lagi Allah tidak pernah menurunkan agama Yahudi, juga demikian Allah tidak pernah menurunkan agama Nasrani. Jadi Musa tidak kenal agama Yahudi, Nabi Isa juga tidak kenal agama Nasrani atau Kristen. Jadi di mana letak kebenarannya mengklaim dirinya adalah kelompok yang paling benar dan mengklaim dirinya pasti masuk surga, itu hanya bualan kata Allah. Ya, kata Allah itu hanya tilka amaniyuhum, angan-angan mereka tanpa membawa bukti, hujah dan alasan serta argumentasi yang benar. Makanya Allah mengatakan, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. Jadi perlu menunjukkan hujah. Jadi kata Allah, orang Yahudi tidak termasuk ahlu tauhid, ya.
Tidak termasuk mengesahkan Allah. Tapi orang-orang di masa Musa alaihissalam yang beriman pada Allah, beramal soleh, pasti diterima amalnya ya. Sebelum datang Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau sudah menyimpang dari agama Musa, juga menyimpang dari agamanya Isa, pasti ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang-orang Nasrani. Jadi orang-orang Nasrani ini mengklaim dirinya itu adalah kelompok yang benar. Katanya pengikut Nabi Isa alaihissalam. Padahal Musa itu datang mengabarkan tentang Isa alaihissalam. Dan Isa membenarkan Musa alaihissalam. Itu begitu di dalam sejarah ya. Kok kedua agama ini berdebat sejak zaman Rasulullah dan mengklaim dirinya adalah paling benar dan pasti masuk surga. Nah, Nabi Isa alaihissalam tidak pernah membawa agama yang namanya Nasrani. Sebab Isa adalah beragama Islam. Tahu dari mana tadi hadis yang saya sampaikan? Ya, wa dinuhum wahid, agamanya sejak para nabi pertama sampai Nabi Muhammad itu agamanya satu, Islam. Di mana disebutkan di akhir surah Al-Hajj ayat 78. Yang terakhir itu disebut oleh Allah, millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimina min qablu wa fi hada. Kata Allah, ikutilah agama bapakmu Ibrahim. Dia Allah menamai kalian semenjak dahulu kala. Bukan sejak Rasulullah Muhammad. Semenjak dahulu kala adalah muslimin. Orang-orang muslim. Agamanya itu Islam. Orangnya disebut muslim. Wa fi hada, dan nabi ini. Nah, itu, ya. Jadi Isa itu muslim. Isa tidak pernah mengajarkan agama Nasrani atau Kristen. Apalagi Allah tidak pernah menyebut Isa itu beragama Nasrani atau Kristen. Ya. Jadi pernah saya itu dialog kecil-kecilan dengan calon pendeta. Ya. Ketika saya juga masih sekolah. Dia tanya, ya, lalu agamanya apa Musa dan Isa? Agamanya Islam. Saya gitu kan. Seperti Nabi Muhammad SAW. Lalu saya tanya balik dia, Nasrani itu, coba tunjukkan pada saya bahwa Isa beragama Nasrani atau beragama Kristen. Saya gitu kan. Nggak nemu dia balik-balik itu, ya. Nggak ada. Jadi Isa tidak pernah menyampaikan ajaran Nasrani. Bahkan kenal istilah Nasrani enggak, ya. Karena setelah 1 abad ditinggalkan oleh Isa alaihissalam, umatnya ini berubah. Nah, berubah yaitu bahwa diajarkan agama Nasrani, pengikut orang Nazaret. Ya, Nazaret. Istilah itu sesudah Isa. Jadi Isa tidak kenal Nasrani. Kemudian mereka ini menyebut dirinya agama Kristen. Nah, Kristen ini apalagi Isa tidak kenal dengan agama Kristen. Sebab apa? Menurut orang Nasrani, Isa itu diutus ya kepada umatnya itu umur 30 tahun. Lalu wafat menurut mereka umur 33 tahun. Jadi cuma 3 tahun aja. Setelah itu meninggalkan umatnya. Kemudian tahun 43 Masehi, di mana Isa sudah meninggalkan umatnya tahun 33 umurnya. Tahun 43 Masehi
muncullah istilah Kristen yang disebut pertama kali oleh musuhnya, bukan kelompok orang-orang Nasrani, oleh musuhnya namanya Raja Agripa kedua di dalam yaitu Kisah Para Rasul, ya. Itu di dalam Kisah Para Rasul itu Perjanjian Baru. Raja Agripa kedua mengatakan hampir saja aku terpengaruh Kristen. Jadi Kristen itu baru muncul di tahun 43 Masehi. Isa sudah mati menurut orang Kristen tahun 33, umurnya 33, ya. Jadi nggak kenal. Apalagi setelah Isa meninggalkan umatnya ini, datanglah Paulus, yaitu nama aslinya Saul, lahir di Tarsus Sisilia, dan mengajarkan di Yerusalem itu diajarkan bahwa ada anak Tuhan atau Trinitas. Oleh orang Yahudi ditolak, walaupun Saul itu adalah orang Yahudi yang kemudian masuk Nasrani katanya. Dia mengajarkan Trinitas, Tuhan Bapa, Anak, Roh Kudus. Ditolak oleh orang Yahudi karena orang Yahudi berdasarkan kitab Taurat itu tidak kenal adanya Tuhan Yesus atau anak Tuhan atau Trinitas, enggak kenal, ditolak, ya, ketika Paulus mengajarkan Trinitas itu. Kemudian karena ditolak di Yerusalem, diajarkan ke Italia, bahasa Arab Italia, Roma, ya. Roma pada waktu itu adalah menyembah Tuhan, anak Tuhan matahari, ya, Dewa Mitra. Datanglah Paulus dengan Bartolomeus. Dia mengajarkan di Roma bahwa Yesus itu juga Tuhan. Disitulah muncullah Son of God, ya, anak Tuhan. Ini Son of God, anak Dewa Matahari, cocok ketemu, ya. Nah, disitulah letak kesyirikannya, ya. Setelah berkembang ini sampai kemudian ajaran Trinitas menyebar di Eropa. Nabi Muhammad belum lahir. Ini kisah-kisah sebelum Al-Quran turun. Jadi sudah ada menyebutkan bahwa Tuhan anak atau anak Tuhan itu diterima di Romawi. Makanya lambang salib itu di belakangnya itu ada sinar matahari. Itu adalah lambang dewa matahari di Roma. Diterima, ya. Baru kemudian saat itu masih ada orang-orang yang tauhid yang disebut Apostolic Church yang mengatakan Isa bukan Tuhan tapi utusan Allah. Sekelompok yang lain namanya Pauline Church. Pauline Church itu adalah kelompok Paulus yang mengajarkan Trinitas, ya, Tuhan Anak dan Roh Kudus. Itu kemudian terjadi perdebatan yang panjang, bahkan terjadi perkelahian. Diadakan sidang Nisea tahun 325 Masehi. Nabi Muhammad lahirnya 571. Jadi itu sidang Nisea. Dipengaruhi oleh Raja Konstantin yang benar adalah Nasrani ini yang memiliki keyakinan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kemudian kelompok yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, hanya Rasul utusan Tuhan, diusir dari bumi Konstantin. Ada yang lari ke Palestina, ada yang lari ke Habasyah, Ethiopia. Kelak nanti Rasulullah itu berhijrah menyuruh sahabatnya pertama kali bukan ke Madinah, tapi Abyssinia, ketemu dengan Raja Habasyi yang masih tauhid, ya, ceritanya begitu. Lalu Rasulullah datang, lahir 571 Masehi dan diangkat sebagai utusan Allah. Datanglah firman Allah Quran yang mengabarkan bahwa Yahudi dan Nasrani itu agama yang sesat, yang mengatakan bahwa menuhankan Isa itu termasuk kelompok yang kafir, tidak bisa masuk surga, ya.
terusan ayat tadi itu surat At-Taubah ayat 30 dan 31 itu wa qalatin nasara Isa bin Maryam wa qalatil yahudu Zairun ibnullah wa qalatin nasara Isa bin Maryam. Kata Allah, orang Yahudi mengklaim bahwa Uzair anak Tuhan. Orang Nasrani mengatakan Isa anak Tuhan. Nah, di situ letak kesyirikannya. Tidak bisa masuk surga. Apalagi juga menuhankan Tuhan-Tuhan yang lain. Di ayat sesudahnya 32 itu. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam. Jadi ayat ini tidak bisa dibahas satu dua ayat, harus ada ayat-ayat pendukung ya. Itu namanya Quran menafsirkan Quran yang lain ya. Ibnu Katsir berkata sebaik-baik tafsir itu Quran dijelaskan oleh Quran. Quran kemudian dijelaskan oleh hadis. Hadis kemudian kalau tidak ada dijelaskan oleh aqwalus sahabah, perkataan para sahabat yang paling tahu kapan Al-Quran itu turun dan ditujukan kepada siapa. Itu sahabat, lalu tabi'in, penjelasan-penjelasan dari Al-Quran. Jadi saudara sekalian, ini tidak bisa mengklaim dirinya masuk surga karena ini orang-orang yang kufur pada Allah. Makanya dipaksa bagaimanapun umat Islam tidak bisa di berbagai negara termasuk di Indonesia ingin menyamakan semua agama ya. Lewat liberal, kiai liberal sampai diserang tidak benar kalau Islam itu sempurna. Masa ada di dunia ini sempurna? Sampai dicari-cari alasan menggunakan cerita palsu yang namanya ajengan itu ya. Namanya Buya itu atau buaya ya. Itu dia diundang Mabes. Dia mengatakan untuk membenarkan bahwa Yesus itu Tuhan, supaya umat Islam juga meyakini Yesus itu Tuhan. Bahwa ada gambar-gambar di dalam Ka'bah, gambarnya Ibrahim, ada burung yang mengepakkan sayapnya, dihapus. Lalu oleh Nabi Muhammad ditutup. Kalau ini jangan dihapus. Ternyata setelah dilihat ini tidak dihapus. Itu gambarnya Bunda Maria yang menggendong Yesus. Ini benar, ini jangan dihapus. Kata Buya itu. Jadi untuk mempengaruhi umat Islam bahwa Nasrani itu juga benar, juga bisa masuk surga, bahwa mengatakan Yesus itu Tuhan juga benar gitu maksudnya, ya. Buya ini loh, kiai ini loh, ya. Ini buayanya agama ini, hati-hati. Itu memakai riwayat yang palsu, tidak bisa dipakai, ya. Jadi ada gambarnya Yesus katanya masih kecil. Dan itu tidak benar ya. Makanya Allah kemudian mengatakan ini, ayat selanjutnya ini. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bala ini kalimat untuk menyanggah sebelumnya ya. Bala, keyakinan-keyakinan itu yang salah disanggah. Tidak demikian. Maka bala bisa maknanya bahkan man aslama, barang siapa menyerahkan dirinya wajahu, dirinya kepada Allah karena ikhlas pada Allah. Wa huwa, dan dia muhsinun, dia berbuat kebajikan. Falahu ajruhu 'inda rabbih, maka baginya pahala pada sisi Allah. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan mereka itu kata Allah tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka itu bersedih hati. Ya, ini hakikat sebenarnya. Orang yang menyerahkan diri pada Allah ini aslama, orang yang Islam, yang bertauhid, kemudian dia muhsin, berbuat amal soleh. Jadi ini syarat
diterimanya amal dan bisa masuk surga. Kalau orang-orang Yahudi itu mengklaim dirinya masuk surga termasuk orang Nasrani, ini kata Allah, syaratnya ini dia harus beriman kepada Allah dengan penyerahan diri yang murni, tidak mensekutukan Allah. Jadi pernah ada ini orang Katolik yang berdialog dengan saya itu gini. Dia menghindarkan dirinya untuk tidak disebut bahwa meyakini Yesus Tuhan. Dia enggak, ya, supaya tidak kalah debat dengan saya. Asalkan saya ini tidak mengatakan Isa itu Tuhan, tapi Yesus itu utusan Tuhan, saya tidak perlu Islam. Itu bisa selamat, bisa masuk surga. Oh, nggak bisa mas, masih sama-sama mudanya ya, nggak bisa mas, karena Rasulullah berkata ya, wallahi demi Allah yang jiwaku di tangannya, maka Yahudi wa Nasraniyun hadil ummah, ya, Yahudi atau Nasrani atau hadis atau kama qol summa matu, yang mereka itu mati walam yu'min bima ursiltu bihi, tapi tidak beriman terhadap risalahku ini yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW, atau tidak beriman kepada Nabi Muhammad, kanat min ashabil jahim, pasti tempatnya mereka dalam neraka. Langsung dia menutup diri untuk debat dengan saya ya, sebab dia mengklaim tidak bisa disalahkan, sebab Quran itu menyerang mereka, menyebut kafir kalau mengatakan Isa Tuhan. Jadi dia nggak ngaku bahwa dia bertuhankan Isa, nggak ngaku, supaya sulit didebat. Nah itu caranya. Anda tetap diklaim oleh Rasulullah masuk neraka kalau tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ayat ini mengkanter keyakinan orang Yahudi dan Nasrani. Kata Allah, bahkan siapa yang menyerahkan diri pada Allah sedang dia berbuat kebajikan, maka baginya pahala di sisi Allah. Jadi syaratnya iman dengan ikhlas, tidak tercampuri kesyirikan atau kekufuran. Lihat Al-An'am 82, kata Allah, walladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, dengan kesyirikan, ini maksudnya. Mereka itu orang yang aman dan termasuk orang yang dapat hidayah Allah. Nah, ini syaratnya iman yang murni. Karena sekali-kali umat Islam jangan mau disamakan dengan agama yang lain. Akhirnya toleransi di bidang akidah. Kan sekarang banyak video-videonya ya. Umat Islam berkunjung ke vihara atau kelenteng itu. Di situ ada patung Buddha, pakai sorban, pakai topi putih, jubahan, terus tahlilan. La ilaha illallah. Opo maksudnya itu? Ya. Toleransi di bidang akidah itu sudah banyak itu. Ya, kasihan kamu nanti tidak dianggap sebagai umat Rasulullah. Ini syaratnya iman, ya, tidak dicampuri kesyirikan, kekufuran. Yang kedua amalnya, muhsin ini beramal yang muhsin yang baik. Dia ikhlas, ya. Jadi ikhlas karena Allah. Yang ketiga ini harus muhsin ini ittiba kepada Nabi SAW. Kalau amalnya tidak ittiba kepada Nabi, tidak ada jaminan surga. Kelak nanti pada hari kiamat, Rasulullah Muhammad SAW menunggu umatnya nanti di Telaga Kausar. Nabi sampai di ujung di Telaga Kausar itu menunggu umatnya sangat banyak. Nabi berkata, haulai ummati, ini umatku semuanya.
Tapi ketika sudah mendekat, itu ternyata diusir dari Telaga Kausar. Suhkon. Bukan umatnya. Padahal sudah dilihat itu banyak umatnya. Ternyata apa? Orang yang sudah menempuh cara yang berbeda dengan cara yang disebutkan oleh Rasulullah di masa beliau masih hidup. Dan ada yang baddalu dinahum, mengganti agamanya. Ketika itu Rasulullah tidak memenangi, hanya Rasulullah memprediksi ada, ya, pindah mengakui ajaran selain Islam, ya, itu ada di zaman Rasulullah. Ketika Nabi SAW, ada para sahabat, di antara Abu Hurairah, lalu Umar bin Khattab, kemudian ada sahabat Nabi yang lain, kakaknya Umar bin Khattab, namanya Zaid bin Umar, ya, Zaid bin Khattab. Nabi mengatakan pada sahabat, aku melihat di antara salah satu dari antara kalian itu di dalam neraka yang giginya itu sebesar, gerahapnya sebesar gunung Uhud. Digitukan oleh Rasulullah. Abu Bakar, Umar gemeter. Kok di antara kita ini ada yang masuk neraka sampai gigi gerahapnya itu ada dalam neraka sebesar gunung Uhud. Siapa ini? Takut semua sahabat, ya. Rupanya Rasulullah wafat itu belum terbukti, ya. Lalu Khalifah Abu Bakar Siddiq diangkat sebagai pemimpin setelah Rasulullah wafat. Banyak orang-orang murtad. Lalu ada nabi palsu yang sejak zaman Rasulullah itu semakin berjaya. Namanya Musailamah. Rasul menggelari Al-Kadzab. Masih hidup, berjaya itu. Rasulullah wafat. Berkembang, ya. Maka Abu Bakar mengerahkan pasukan perangnya untuk memerangi orang-orang murtad. Orang-orang tidak mau bayar zakat yang meyakini bahwa zakat itu wajib ketika Rasul masih hidup. Setelah Rasulullah wafat, itu tidak wajib zakat, katanya gitu. Lalu yang ketiga, ada nabi palsu, diperangi. Itu pergi ke Yamamah. Di antara yang ikut itu ya para sahabat Nabi. Di antaranya Abu Bakar itu mengerahkan pasukannya, Umar bin Khattab, ada namanya Unfuah, Rajal bin Unfuah, Abu Hurairah. Itu ketika berhadapan dengan pasukannya Nabi palsu, salah seorang sahabat Nabi itu mengatakan dalam hatinya, ini menjadi besar. Kita tidak mungkin bisa mengalahkan kelompok nabi palsu ini, ya. Nabi palsu zaman dahulu. Nabi palsu setelah sekarang ini kan Ahmadiyah itu. Mirza Ghulam Ahmad, hati-hati, ya. Hati yang meyakini itu, ya. Meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad. Rupanya salah seorang sahabat Nabi itu gentar hatinya. Padahal ini hafal Quran. Dia kemudian berbelot ikut nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Lalu dia dibunuh oleh kakaknya Umar. Orang ini namanya Rajal ibnu Unfuah, yang disebutkan di dalam bukunya Ad-Dahabi, yaitu Sayru Alam An-Nubala, ya. Nah, dia dibunuh, mati di luar Islam. Rupanya ini kata Abu Bakar, kata Abu Hurairah, kami takut daun disebut oleh Rasul, di antara kalian ada salah satu yang masuk neraka dan giginya itu gerahapnya sebesar gunung Uhud. Ternyata ini Rajal ibnu Unfuah. Nah, itu nanti bisa dikiaskan, ya. Orang-orang mengakui ada agama selain Islam, ini masuk kelompok nanti tidak masuk surga dan tidak bisa, nanti kata Nabi, la yaridu al-hauda. Tidak bisa mampir minum di Telaga Kausar, telagaku nanti sebelum masuk surga. Kenapa? Rasulullah ketika menyebut ini umatku, tapi diusir. Lalu oleh Allah dikatakan, ya Muhammad, innaka la tadri baddalu dinak. Kau tidak tahu mereka itu mengganti agamanya
setelah engkau meninggal dunia. Engkau Muhammad tidak tahu ma ahdatsu ba'dak. Mereka membuat bid'ah. Ahdas itu bid'ah, ya. Membuat bid'ah setelah engkau meninggal dunia. Nah ini tidak termasuk Telaga Kausar. Makanya mengklaim ini masuk surga paling benar itu gampang, tapi buktikan, ya, tunjukkan kebenaranmu. Dari sisi mana kamu benar menurut agama Allah Islam ini yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah saudara sekalian, semoga ada manfaatnya. Mungkin ada pertanyaan, monggo. Kalau ada, nggak ada ya cukup ya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.